kesehariannya. Iya, sosoknya ini almarhum ini apa, sabar. Jadi dia sama keluarga itu istilahnya sangat menurut sama orang tua. Jadi saya pun sebagai kakaknya tidak pernah dibantah sama dia. Jadi dia apa, semenjak masuk di polisi itu biasanya kan kalau anak-anak sudah merasa dirinya sudah polisi, sudah apa kan, sudah merasa ini tidak mau diperintah sama saudara ini, tidak. Apapun yang saya perintahkan sama saudara-saudara yang lain pun tetap dia Nurut sama keluarga ya? Iya, nurut sekali. Makanya ibu merasa kehilangan sekali tuh. Ibu, bapak betul-betul kehilangan. Berapa bersaudara? Kami 4 bersaudara. Iya, 4 bersaudara. Anak keempat. Terakhir iya. Dan ini Aan sudah berapa lama bertugas? Sudah 2 tahunan, lebih. Iya. Ini memang dia dalam perjalanan ke kantornya kemarin. Iya, jadi kemarin tuh memang kan biasanya kalau biasanya kan ada tempat kosnya juga di atas, tapi selama ini hari raya dia sering balik ke rumah. Jadi dia startnya dari sini kalau mau lagi dinas pagi atau apa. Jadi kemarin itu setengah 7, jam 6 lewat lah dia pamit sama kedua orang tua berangkat. Selain tidak ada firasat juga, jadi kita sekeluarga tidak ada firasat sama sekali. Ya seperti biasanya dia pamit untuk berangkat kerja. Pas dia berangkat kerja 15 menit kemudian dapat info dari keluarga juga bahwa ada terjadi kecelakaan di sekitar 2 kiloan dari sini. Berapa lama Aan dirawat Pak di rumah sakit? Dirawat, dia masuk rumah sakit itu pertama kan kita untuk penanganan pertolongan pertama di Puskesmas Bantimurung. Habis itu Puskesmas Bantimurung rujuk ke Rumah Sakit Salewangan. Rumah Sakit Salewangan rujuk lagi sekitar jam 12-an. Dia rujuk lagi ke Rumah Sakit Wahidin. Dan Rumah Sakit Wahidin penanganannya itu ya istilahnya semaksimal mungkin, tapi mungkin sudah ajal kan. Jadi pas jam 9 lewat berapa menit itu saya kurang pasti dia menghembuskan nafas terakhir. Ya. Tidak ada pesan ya sendiri tidak ada. Dari firasat sama sekali. Tidak ada firasat. Jadi seperti biasanya. Jadi dia berangkat dari rumah, pamit sama kedua orang tua itu aja. Ya, itu hari juga kebetulan ada nenek di sini yang rumahnya di depan. Kebetulan barusan juga itu dia dia ngomong sama nenek, dia mau berangkat kan. Dia pamit, dia cium tangannya nenek. Istilahnya nenek belum masuk ke rumah sudah dengar berita dari ini. Terus dari dulu memang cita-citanya jadi polisi memang. Iya, memang dulu pas tamat SMA memang dia mau daftar polisi. Soalnya kami 4 bersaudara tidak ada yang polisi. Iya, kalau bapak kan pensiunan TNI. Terus adik saya di pelaut, jadi yang kakaknya pas di atasnya Aan itu TNI. Itu yang nomor 3. Iya, nomor 3, Aan nomor 4 yang ini. Terus katanya aktif di Pramuka selama Iya, selama ini dia memang aktif organisasi itu Pramuka. Iya. Oh, dari SMA itu? Iya, dari SMA. Jadi dia temannya banyak sekali, teman pergaulannya. Apakah teman SMA-nya, teman Pramukanya banyak. Termasuk teman-temannya semua dari sekolah. Jadi dia teman-temannya dari sekolah bawa terus. Gitu. Jadi mungkin teman-temannya merasa kehilangan semua. Gimana perasaannya Pak waktu pertama kali dengar Aan sudah mengembuskan nafas terakhir? Ya namanya kita keluarga pasti shock. Ya, tapi itu kan kita kembali lagi ke yang Maha Kuasa. Istilahnya ini sudah takdir, sudah jalannya lah. Jadi apapun yang ini sudah kehendaknya di atas. Semuanya Pak. Menit itu saya kurang pasti dia menghembuskan nafas terakhir. Ya. Tidak ada pesan ya sendiri tidak ada. Dari firasat sama sekali. Tidak ada firasat. Jadi seperti biasanya. Jadi dia berangkat dari rumah, pamit sama kedua orang tua itu aja.
Itu hari juga kebetulan ada nenek di sini yang rumahnya di depan. Kebetulan barusan juga itu dia ini apa? Dia ngomong sama nenek, dia mau berangkat kan. Dia ini pamit, dia cium tangannya nenek. Istilahnya nenek belum masuk ke rumah sudah dengar berita dari ini. Terus dari dulu memang cita-citanya jadi polisi memang. Iya, memang dulu pas tamat SMA memang dia memang mau ini daftar polisi. Nah, soalnya kami 4 bersaudara dari yang polisi. Iya, kalau bapak kan pensiunan TNI. Nah, terus adik saya di pelaut, jadi yang kakaknya pas di atasnya Aan itu TNI. Itu yang nomor 3 Pak. Iya, nomor 3, Aan nomor 4 yang ini. Terus katanya aktif di Pramuka selama. Iya, selama ini dia memang aktif organisasi itu Pramuka, iya. Oh, dari SMA itu. Iya, dari SMA. Jadi dia apa ya, temannya banyak sekali, teman pergaulannya, apakah teman SMA-nya, teman pramukanya banyak, termasuk teman-temannya semua. Dari sekolah. Jadi dia teman-temannya dari sekolah bawa terus. Gitu. Jadi mungkin teman-temannya merasa kehilangan semua. Gimana perasaannya Pak waktu pertama kali dengar Aan sudah mengembuskan nafas terakhir? Ya namanya kita keluarga pasti shock. Iya, tapi itu kan kita kembali lagi ke yang Maha Kuasa. Istilahnya ini sudah takdir, sudah ininya, sudah jalannya lah. Jadi apapun yang ini sudah kehendaknya di atas. Semuanya Pak, iya.